Struktur rangka batang menentukan apakah konfigurasi batang stabil atau tidak stabil sangat penting. Jika struktur yang tidak stabil diberi beban, keruntuhan total dapat terjadi. Pola yang tidak biasa seringkali menyulitkan penelitian mengenai kestabilannya. Pada rangka batang, seringkali digunakan jumlah batang yang melebihi minimum yang diperlukan untuk mencapai kestabilan. Untuk menentukan kestabilan, rangka batang bidang digunakan persamaan yang menghubungkan jumlah simpul pada rangka batang dengan jumlah batang yang diperlukan untuk mencapai kestabilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufaidil Fahril. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dedi Ardi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan struktur rangka batang. Apa sih struktur rangka batang itu? Yuk teman-teman, simak video ini sampai habis. Rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Rangka batang biasanya ditemui pada struktur jembatan dan struktur atap rumah. Dan ini adalah suatu struktur yang paling sederhana karena hanya terdiri dari batang-batang yang mengalami tarik dan tekan. Misalnya, suatu titik kumpul gabungan dari beberapa batang, baik yang dihubungkan dengan baut atau dengan menggunakan sambungan las. Satu hal yang perlu dipahami adalah, kalau kita mengambil titik tengah dari setiap elemen, itu akan bertemu di satu titik. Nah, titik inilah yang disebut sebagai titik kumpul. Titik tengah masing-masing elemen itu akan bertemu di satu titik, sehingga dianggap titik kumpul ini sebagai sendi. Stabilitas rangka batang tergantung bagaimana elemen-elemen rangka tersebut dihubungkan dan disusun. Truss atau struktur yang stabil mampu menahan beban tanpa mengalami deformasi yang berlebihan atau mengalami keruntuhan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas rangka batang yaitu konfigurasi geometri atau berbentuk segitiga. Konfigurasi geometri atau berbentuk segitiga. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di berbagai jenis rangka batang itu, konfigurasinya selalu segitiga. Mengapa demikian? Segitiga adalah struktur yang paling stabil kalau dibandingkan dengan bentuk persegi atau bentuk yang lainnya, karena bentuk persegi itu lebih rentan berdeformasi. Jadi, kalau misalkan bentuk rangka persegi ini diberi beban, akan berdeformasi. Jika ditambah satu elemen diagonal seperti berikut, membelah persegi menjadi dua segitiga, itu akan lebih stabil. Makanya, kita banyak melihat rangka batang itu selalu berbentuk segitiga. Nah, berdasarkan bentuknya, rangka batang dapat dipisahkan menjadi 3 jenis bagian. Salah satunya, jenis rangka batang yang sederhana. Rangka batang sederhana itu maksudnya ketika bentuk-bentuk segitiga disusun, dibentuk menjadi satu rangkaian struktur. Dari satu segitiga muncul segitiga lainnya, sehingga membentuk satu rangkaian struktur seperti pada contoh gambar berikut. Inilah yang disebut sebagai struktur rangka batang sederhana. Jenis rangka batang gabungan. Jenis ini adalah gabungan dari dua rangka batang sederhana yang dihubungkan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Di sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu saling mirror. Dua bentuk ini adalah jenis rangka batang sederhana yang digabungkan. Rangka batang kompleks yang sudah tidak bisa diklasifikasikan sebagai rangka batang sederhana maupun gabungan karena bentuknya sudah sedikit tidak standar.
Seperti pada gambar di layar, inilah contoh rangka batang yang termasuk rangka batang kompleks. Teman-teman, berikut contoh pertama dari pengaplikasian struktur rangka batang, yaitu rangka batang pada atap. Rangka batang pada atap memiliki fungsi utama, yaitu menopang beban atap dan menyalurkan tekanan dari atap ke struktur bangunan lainnya yang berada di bawahnya. Rangka atap pada rumah biasanya menggunakan elemen kayu. Dapat kita lihat batang-batang tersebut saling terhubung dan dihubungkan dengan baut. Batang-batang ini saling terhubung pada satu titik kumpul. Nah, titik kumpul inilah yang dianggap sebagai sendi. Ya, salah satu contoh penggunaan rangka batang pada kehidupan sehari-hari kita dapat kita lihat adalah contohnya struktur rangka jembatan. Ya, baik teman-teman, bisa kita lihat di belakang saya adalah contoh penggunaan pengaplikasian struktur rangka batang sederhana di kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada struktur rangka jembatan. Dapat kita lihat pada struktur jembatan ini memiliki batang-batang diagonal yang saling membentuk segitiga, dan batang-batang diagonal ini mengalami gaya tarik dan tekan, kemudian dihubungkan pada satu titik, yang dimana titik ini disebut titik buhul atau dianggap sebagai sendi, dan dihubungkan menggunakan sambungan baut. Ya, baik teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai struktur rangka batang. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.